Perkenalkan, nama saya Rina Malatgiaskia, NPM 2018-02-0086. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang penelitian yang berjudul Analisis SWOT pada usaha kecil dan menengah, studi kasus pada percetakan Paradis Sekampung. Latar belakang. UMKM merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha perorangan di mana untuk usaha mikro memiliki kekayaan bersih di luar tanah dan bangunan paling banyak 50 juta dan memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 300 juta. Sedangkan usaha kecil UK memiliki kekayaan bersih di luar tanah dan bangunan antara 50 juta sampai 500 juta dan memiliki hasil penjualan tahun lebih 300 juta sampai dengan paling banyak 2,5 miliar. Dilihat dalam konteks yang lebih luas, UMKM adalah sektor yang sangat strategis bagi bangsa Indonesia. Hal ini karena UMKM memiliki kelebihan, salah satunya yaitu jumlah industrinya yang besar dan terdapat dalam setiap sektor ekonomi. Adapun berbagai bidang usaha UMKM adalah diantaranya seperti usaha percetakan, usaha rumah makan, usaha pembuatan makanan dan minuman ringan, kerajinan tangan, jasa seperti tukang cukur, usaha jahit menjahit, dan sebagainya. Krisis ekonomi yang berkepanjangan membuat kondisi perekonomian masyarakat melemah, yang ditandai dengan banyaknya usaha berskala besar yang mengalami stagnasi bahkan berhenti aktivitasnya. Namun, dalam hal internya, UMKM dapat bertahan dan berkembang. UMKM dengan modal yang relatif kecil, tenaga kerja yang lebih terlalu banyak, dan bentuknya yang ramping merupakan beberapa faktor penyebabnya. Tenaga kerja yang diperlukan oleh industri kecil tidak menuntut pendidikan formal yang tinggi. Sebagian besar tenaga kerja yang diperlukan didasarkan atas pengalaman yang terkait dengan faktor historis. Dilihat berdasarkan peran dan kontribusi UMKM yang sangat besar dan dengan terus meningkatnya jumlah penduduknya dapat menarik minat banyak pihak untuk terjun dalam UMKM tersebut, sehingga peluang berkembangnya usaha UMKM semakin terbuka lebar. Hal ini tentu membuat persaingan dunia usaha akan semakin ketat. Persaingan yang semakin ketat tersebut akan berdampak berbagai macam strategi agar dapat bersaing guna mempertahankan usahanya. Analisis SWOT adalah metode perencanaan yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan internal organisasi serta peluang dan ancaman atau tantangan eksternal suatu organisasi atau proyek atau suatu spekulasi bisnis. Analisis SWOT dilakukan dengan tujuan untuk mengenali tingkat kesepian setiap fungsi dari keseluruhan setiap usaha yang diperlukan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan data survei percetakan Paradis merupakan suatu sektor bisnis UMKM yang bergerak pada bidang jasa. Tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi analisis SWOT pada percetakan Paradis. Metode penelitian. Metode penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif karena penelitian ini berupaya mengumpulkan fakta yang ada yang berfokus pada usaha mengungkapkan suatu masalah keadaan sebagaimana mestinya dengan teknik pengumpulan data, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data.
Percetakan Paradis didirikan oleh Pak Mahmud pada 1 November 1997 di Jalan Soekarno-Hatta nomor 56, Blok Barat Pasar Sekampung, Kecamatan Sekampung. Percetakan Paradis mempunyai visi memberikan pelayanan terbaik dan produk berkualitas kepada pelanggan. Percetakan Paradis pada awalnya melayani percetakan sablon, namun manual biasa. Namun saat ini berkembangnya menjadi percetakan desain dan printing modern. Dilihat berdasarkan omset per bulan, percetakan Paradis masuk ke dalam kategori usaha menengah karena besar omset rata-rata per bulan mencapai 50 juta. Saat ini percetakan Paradis memiliki karyawan 8 orang, terbagi menjadi beberapa unit kerja, yaitu bagian keuangan, teknis, dan produksi pada perjalanannya. Percetakan Paradis tentunya menghadapi berbagai hambatan dan tantangan dalam pelaksanaan usahanya. Di antaranya yaitu tempat produksi, kurangnya peralatan produksi dan modal serta sumber daya manusia. Jika dilihat dari segi eksternal, yaitu dari segi persaingan usaha, ada beberapa percetakan yang menjadi kompetitor bagi percetakan Paradis. Hasil dan pembahasan. Pengertian analisis SWOT. Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk menentukan strategi perusahaan. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan dan peluang, namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan dan ancaman. Dalam mengidentifikasi berbagai masalah yang timbul dalam tubuh perusahaan, maka sangat diperlukan penelitian yang sangat cermat sehingga mampu menemukan strategi yang sangat cepat dan tepat dalam mengatasi masalah yang timbul dalam perusahaan. Dan ada beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan dalam mengenai keputusan, antara lain kekuatan. Kekuatan adalah unsur-unsur yang dapat diunggulkan oleh perusahaan tersebut, seperti halnya keunggulan dalam produk yang dapat diandalkan, memiliki keterampilan yang juga dapat diandalkan, serta berbeda dengan produk lain, yang mana dapat membuatnya lebih kuat dari para pesaingnya. B. Kelemahan. Kelemahan adalah kekuatan atau keterbatasan dalam hal sumber daya yang ada pada perusahaan, baik itu keterampilan atau kemampuan yang menjadi penghalang bagi kinerja organisasi. Keterbatasan atau kekurangan dalam sumber daya, keterampilan, dan kapabilitas yang secara serius menghambat kinerja efektif perusahaan. Fasilitas sumber daya keuangan, keterampilan pemasaran, dan citra merek dapat merupakan sumber kelemahan. C. Peluang. Peluang adalah berbagai hal dan situasi yang menguntungkan bagi suatu perusahaan. Situasi penting yang menguntungkan dalam lingkungan perusahaan. Kecenderungan penting merupakan salah satu sumber peluang. D. Ancaman. Ancaman adalah faktor-faktor lingkungan yang tidak menguntungkan dalam perusahaan. Jika tidak diatasi, maka akan menjadi hambatan bagi perusahaan yang bersangkutan, baik sekarang maupun yang akan datang. Kesimpulannya adalah UMKM Percetakan Paradis Kampung sudah mengimplementasikan analisis SWOT dengan menggunakan strategi bisnis baik dari faktor eksternal maupun internal. Namun dalam implementasinya belum optimal. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan bobot nilai melalui matrik evaluasi faktor internal.
Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan bobot nilai matrik evaluasi faktor eksternal dan matrik evaluasi faktor eksternal. Faktor internal mencakup strength dan weakness, di mana pada faktor internal ini posisi strength memiliki bobot nilai lebih besar jika dibandingkan dengan bobot nilai weakness, yaitu faktor internal pada posisi strength memiliki bobot nilai besar. Sekian, terima kasih.